Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Semua menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian ini. Angkat dari hati kita bersama-sama. Sungguh karena kemurahan Tuhan kita. Amin. Kasih Tuhan sampai semuanya adalah pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Yang sakit kami percaya sudah disembuhkan oleh Tuhan lewat kuasa puji-pujian, lewat kuasa firman Allah. Yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang hilang pengharapan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami semuanya siap untuk diperbaharui, menanti-nantikan Tuhan.
hidupku melalui firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Jadi bukti Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Bapa. Tuhan sudah rela mati bagi kami dan Tuhan sudah bangkit untuk membenarkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih, kami percaya roh hikmat wahyu pengertian masuk dalam hidup setiap kami. Kami percaya setiap kami ngerti isi hati Tuhan dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih, terima kasih. Hanya satu nama saja yang ditinggikan di tempat ini, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Shalom, shalom. Sehat kuat, sehat kuat. Tuhan Yesus baik. Oke, ini pertama kali ya saya di tempat ini, tapi saya sudah kenal sama Kok dalam. Oke, nama saya Adri. Saya dari kota Malang. Oke, jadi gini Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan renungan kita, yang main piano tolong jangan hancur. Ayo maju. Oh, kakak, tolong kakak. Terima kasih kakak. Yang lembut-lembut kakak ya, coba termanjur. Jadi ini Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Sebelum bersaksi, ini bukan bersaksi aslinya, lebih mengarah ke pengakuan. Ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus tahu, kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Bapak Ibu harus tahu, kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, amin. Jadi kita ini adalah orang yang sudah diampuni. Jadi kalau Bapak Ibu punya rasa bersalah yang berlebihan, itu bukan datang dari Tuhan. Amin. Kalau sampai Bapak Ibu punya rasa berdosa yang berlebihan, percayalah itu bukan datang dari Tuhan. Ada amin? Tuhan tidak pernah memberi kepada kita roh ketakutan. Tuhan memberi kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, agape dan damai sejahtera. Amin. Jadi gini Bapak Ibu, Desember lalu saya ini punya rasa berdosa yang amat sangat berlebihan. Saya ini punya rasa bersalah yang amat sangat berlebihan. Sampai-sampai saya ini punya pemikiran untuk berhenti melayani Tuhan. Sampai-sampai terbesit di pikiran saya ini sudah tidak lagi mau pergi ngabarno Injil. Karena gini Bapak Ibu, hampir tiap minggu saya ini pergi dari gereja ke gereja. Tapi yang membuat hati saya miris adalah orang tua saya saja yang saya kasihi belum percaya Tuhan Yesus loh. Mereka masih ikut ajaran leluhur. Suka apa itu? Bakar dupo, sobrok langit. Oh, di sini masih ada yang belum ikut Tuhan Yesus ya? Hah? Ya, sembahyang, maaf. Tolong diikat nanti. Itu ya agama orang tua saya. Tapi kerinduan saya tahu firman, yang membuat seseorang selamat itu Tuhan Yesus. Bukan perbuatan baik kita, Bapak Ibu. Ya? Jadi saya ini stres. Apalagi kalau ketemu sama teman orang tua saya. Dri, tugasmu membuat orang tuamu percaya Tuhan Yesus. Tugasmu menyelamatkan
karena Tuhan Yesus. Susah ini hati, sedih. Sampai saya punya pikir, wes gak usah melayani lagi. Orang yang saya kasihi kok usah belum percaya Tuhan Yesus. Kumpul sama saya tiap hari loh. Papa saya ini umurnya 85 sekarang. Mama saya 80. Tapi gini Bapak Ibu, ini adalah pemikiran yang salah Bapak Ibu. Kemarin sebelum Natal, temen yang adiknya Ahi gua ini telepon, adiknya Ahi ya, telepon saya, telepon komuni telepon. Bilang begini, ini yang menyadarkan saya. Adri, kamu harus tahu ya, yang membuat orang bisa berbalik kepada Tuhan itu bukan usaha manusia. Yang membuat orang bisa percaya Tuhan Yesus, percayalah, bukan kamu. Kalau sampai ada orang bisa berbalik kepada Tuhan, kalau sampai ada orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah itu semua usaha Tuhan Roh Kudus, bukan manusia Bapak Ibu. Ada amin? Waktu saya dikasih tahu ini, saya mulai sadar, iya. Saya ini kok bisa sampai punya pemikiran seperti itu. Saya tahu firman, tapi saya kalau menghadapi ke orang tua belum terima Tuhan Yesus itu bisa keder hati saya ini. Akhirnya saya sadar, saya pelajari di firman. Firman bilang begini, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita ini punya yang namanya Tuhan Roh Kudus, betul? Kalau kita punya Tuhan Roh Kudus, kita punya kuasa untuk keberanian untuk memberitakan Injil, betul? Pertama di mana? Di Yerusalem. Setelah itu ke Yudea. Setelah itu ke Samaria, baru ke ujung dunia. Apakah ayatnya berbunyi seperti itu? Hah? Bukan ya Bapak Ibu. Firman-Nya bilang begini, kamu akan diberi kuasa, kamu akan menginjil, kamu punya keberanian, kamu akan menginjil pertama di mana? Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan seluruh ujung bumi. Kata penghubung yang dipakai adalah dan, bukan setelah Yerusalem baru Yudea, terus Samaria, terus baru ke ujung bumi, bukan. Kata penghantar yang dipakai adalah dan Bapak Ibu. Ya, dan itu maksudnya apa? Kalau kita disuruh menginjil, nginjil loh dimanapun kita berada. Betul, kita menginjil kepada keluarga kita, kita menginjil kepada orang-orang di sekitar kita, itu betul Bapak Ibu. Terus kita menginjil juga di luar sana, ada amin. Ingat kata yang dipakai adalah dan. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Dimanapun kita berada, di waktu, di setiap kesempatan kalau kita ada, injil loh Bapak Ibu. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Ceritakanlah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ada amin. Ya, Bapak Ibu saya kasih tahu, jangan enak-enakan jadi Kristen biasa ya, jangan cuma jadi jemaat biasa Bapak Ibu. Ini waktunya Bapak Ibu keluar kepada dunia untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ada amin. Ada amin. Jangan cukup puas menjadi jemaat biasa. Mulai keluar, ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada keluarga kita dulu, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang kerja sama kita, kolega-kolega kita, ceritakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ada amin. Ya. Jadi gini, kemarin itu saya juga dapat terima pewahyuan baru, bagi saya baru. Ada tokoh di Alkitab ya Bapak Ibu. Tokoh ini nginjil di jalan-jalan. Gara-gara beliau menginjil, seluruh isi kota percaya pada Tuhan Yesus. Seluruh isi kota bertobat. Menurut saya bukan cuma seluruh isi kota, tapi se-negara bertobat. Bapak Ibu tahu siapakah tokoh ini? Ada tokoh di Alkitab nginjil di jalan-jalan, bengok-bengok di jalanan, membuat satu negara bertobat. Siapakah orang tersebut? Ada yang tahu? Siapa? Kakak ada dia. Kalau dia ini. Nah, dia langsung dari datang Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Semua baca firman kan? Hah? Gak ada yang tahu ya? Saya juga baru tahu. Namanya Yunus. Yunus ya, Pak Joni tahu.
Tahu Yunus? Yunus khotbah di jalan-jalan, saat negara bertobat. Ya, Yunus tidak pernah buat mujizat. Yunus tidak pernah buat KKR besar-besaran. Yunus tidak pernah buat doa berantai. Tapi kenapa kalau Yunus ngomong seluruh negara percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa ini? Aneh kan ini? Saya ngajak orang tua saya loh. Oh tapi ini tak ceritain. Saya ini kan pegang firman. Satu selamat, satu keluarga selamat loh ya. Yang membuat saya senang itu apa? 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ada pendoa datang ke rumah saya, ngajak papa saya percaya Tuhan Yesus. Ternyata mau loh. Menengahin. Mau ya. Disuruh ikut terima Tuhan Yesus, mau. Saya senang sekali loh. Tapi saya belum mau ke gereja ya sampai sekarang ya. Tapi bagi saya dia sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya itu mujizat Bapak Ibu. Sekalipun belum mau ke gereja, tapi bagi saya itu awal yang baik. Ya, ada amin. Satu keluarga, satu orang selamat, satu keluarga selamat. Ada firmannya kan ya? Saya pegang dulu. Ya, oke sekarang kembali ke Yunus. Kenapa Yunus ngomong kok satu negara bisa bertobat? Kenapa? Aneh kan? Betul nggak? Yunus nggak pernah buat mujizat loh. Tapi kenapa kalau Yunus ngomong seluruh kota percaya langsung bertobat? Ini Bapak Ibu. Saya juga baru tahu. Saya itu kan kalau baca kitab Yunus ya dari dulu tuh ya selalu melihat ketidaktaatannya Yunus. Saya baca berkali-kali kitab Yunus ini. Yang selalu saya lihat adalah Tuhan ini salah pilih orang. Kok bisa pilih Yunus? Orang yang penakut, orang yang nggak takut dipilih Tuhan. Tapi ternyata itu salah semua Bapak Ibu. Tidak ada yang terlindung dengan Tuhan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu orang Niniwe adalah orang yang menyembah berhala ya, menyembah dewa-dewa. Dan Bapak itu tahu, salah satu dewa yang mereka sembah di Niniwe adalah bentuknya ikan loh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu Yunus keluar dari mana? Perutnya ikan. Jadi mereka percaya kalau ikan adalah dewanya mereka. Ada orang yang dimutakan dari perut ikan, makanya membuat presidennya percaya betul dengan omongannya Yunus. Makanya seluruh negara percaya dengan omongannya Yunus. Ada orang yang dimutakan dari perutnya ikan. Jadi yang jadi pertanyaan gini, berarti Tuhan salah pilih orang enggak? Enggak. Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Tuhan tahu nggak kalau Yunus bakal tidak taat? Tahu betul. Makanya Tuhan pilih Yunus. Kenapa Tuhan nggak pilih Daud? Daud adalah orang yang taat. Kenapa Daud nggak dipilih? Kalau Daud meninggal di Niniwe, kira-kira Daud bisa memenangkan seluruh negara? Belum tentu Bapak Ibu. Karena Daud nggak ada acara dicapai ikan, betul ya? Kalau Yunus gara-gara tidak taat, Tuhan kirim ikan capek Yunus dan dibutakan di Niniwe Bapak Ibu. Ada amin? Bisa paham ya Bapak Ibu? Gara-gara ketidaktaatannya Yunus dipakai Tuhan untuk memenangkan satu negara. Tuhan tak pernah salah pilih orang. Saya dulu juga pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok pilih saya? Banyak pembicara-pembicara lain yang hebat-hebat Tuhan. Tapi kenapa saya kok dipilih Tuhan? Kenapa saya kok diminta untuk dari gereja ke gereja, dari gereja ke gereja? Saya ini kan dulu orang yang bijak Bapak Ibu. Ya, saya ini pernah aneh-aneh dulu ya. Ini sudah saya disebutkan ya. Keburukan saya, tapi saya tidak malu mengakuinya Bapak Ibu. Tapi tetap Tuhan pilih saya. Jadi ini Bapak Ibu, Bapak Ibu jangan pernah minder dengan masa lalu Bapak Ibu. Amin. Jangan pernah merasa malu dengan masa lalu kita. Jangan pernah merasa kecil dengan perbuatan-perbuatan buruk kita di masa lalu. Ketidaktaatannya Yunus bisa Tuhan pakai untuk memenangkan satu negara loh Bapak Ibu. Tuhan juga bisa pakai kelemahan-kelemahan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan pernah malu dengan masa lalu kita. Ya, Tuhan nggak pernah lihat masa lalu kita. Tuhan lihat masa depan kita. Masa depan kita adalah apa? Surga. Ada amin. Percaya? Terima Tuhan Yesus masuk surga? Amin. Semua sudah percaya Tuhan Yesus? Ada yang sobrang-sobrang lagi di tempat ini?
Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus ini apa sih? Tujuan utama Bapak Ibu diselamatkan itu apa sih? Hah? Ini orangnya banyak yang ada ya, tapi kamu jawab kosong. Apa kok? Tujuan utama kita diselamatkan apa kok? Surga. Surga bukan tujuan utama kita. Pasti masuk surga guys, bukan tujuan utama kita. Pasti masuk surga. Ada yang lain bisa jawab? Bantu jawab. Gak dapat hadiah. Tujuan memuliakan agama mereka. Nah ini apa om? Selamatan pasti om. Terima Tuhan Yesus pasti selamat. Tapi tujuan utamanya itu apa? Ini ya, tujuan utama kita selamat itu apa? Supaya kehendak Tuhan jadi lewat hidup kita. Doa Bapa kami apa? Bapa kami yang ada di surga, apa? Kuduskanlah namamu, terus datanglah kerajaanmu, terus apa? Jadilah kehendakmu. Ada amin. Kita diselamatkan, tujuan utama kita adalah supaya kehendak Tuhan jadi lewat hidup kita. Ada amin. Jadi tetap Bapak Ibu jangan enak-enakan jadi orang Kristen. Kita sudah diselamatkan. Tujuan utama kita diselamatkan adalah bukan untuk masuk surga pasti, tapi tujuan utamanya adalah supaya kehendak Tuhan jadi lewat hidup kita. Kalau Bapak Ibu dipanggil untuk melakukan apa saja bagi Tuhan, lakukanlah. Kalau Bapak Ibu dipanggil untuk menginjil, injil. Bapak Ibu dipanggil untuk khotbah. Kalau Bapak Ibu dipanggil untuk bekerja, berdagang, dagang. Semuanya lakukanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin. Kalau suruh ngajar ya ngajar. Ada amin. Suruh masak ya masak. Buka catering misalnya. Ada amin. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan dalam hidup. Saya tahu panggilan saya. Saya itu senang kalau menceritakan kebaikan Tuhan. Saya itu senang kalau disuruh membahas firman. Makanya pada waktu saya mau berhenti khotbah itu banyak orang yang kasih tahu saya. Jangan-jangan. Bahkan Tuhan sendiri kasih pewahyuan yang baru tentang Yunus. Ya, tapi puji Tuhan saya terus melayani. Ada yang undang, ya saya tetap jalan. Ya, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau Tuhan bisa pakai kelemahan Yunus untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan juga bisa pakai kelemahan kita untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Amin. Sehat kuat. Ini saya ini yang nggak dengar kok. Bapak ini nggak jawab ya. Ada respon? Muliakan nama Tuhan. Apakah dengan tepuk tangan Bapak Ibu memuliakan nama Tuhan? Iya tak? Ada tak ya di tepuk tangan memuliakan nama Tuhan? Ada kok? Ya tepuk memuliakan nama Tuhan. Ada ya? Tepuk kamu. Benar Bapak Ibu bersorak-sorai dalam Tuhan ya. Muliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai. Ada amin. Oke. Yohanes 3:16 bilang apa? Coba dikayakan. Tuh ada saya. Yohanes 3:16. Baca ya. 1, 2, 3. Intinya gini, Tuhan Yesus mati buat kita supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi ayat ini dari Tuhan buat kita. Tuhan mati buat kita. Sekarang bagian kita yang mana? Coba buka 1 Yohanes 3 ayat 16. Tanggal dari Tuhan buat kita, Yohanes 3 ayat 16. Buat kita yang mana? 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini untuk ngeri ya. Coba dibaca Bapak Ibu. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Tuhan telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi apa? Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara.
kita sudah menjadi pelaku firman, Bapak Ibu? Nah, jujur ya Bapak Ibu, ini ayat ngeri bagi saya. Kita sudah terima keselamatan. Sekarang giliran kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita, untuk menyerahkan nyawa kita bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah itu gampang? Hah? Tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa loh Bapak Ibu. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Apa iso? Ya. Iso mati buat saudara-saudara kita. Ora iso. Ya, saya ngomong apa adanya Bapak Ibu ya. Ada orang utang sama saya, tak bayar. Tapi kemarin kita pakai. Ya, padahal firman-Nya kita harus mati buat saudara-saudara kita. Ya, saya sampai punya pikiran orang ini tak bunuh asuransi, tak bayari asuransi, nanti lewes jaga waktunya lewat tak suruh ATM dan luar asuransi ini. Tapi itu pemikiran yang salah Bapak Ibu ya. Kita harus bisa mengampuni orang-orang yang salah sama kita. Ada amin? Apakah ada yang masih dendam di sini? Hah? Apakah ada yang masih menyimpan dendam Bapak Ibu? Tema begini Pak ya, mengasihi. Jadi kayak ini, kakak kok ya, mati buat saudara-saudara kita. Ya, lanjut. Kasih dia. Saya sendiri kadang masih pegel sama orang-orang di sekitar saya. Tapi saya kepingin jadi pelaku firman. Saya minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan kasih kekuatan untuk bisa mengampuni. Ya, saya sudah banyak mengampuni orang. Orang yang menjahati saya sudah tak kasih makan. Ya, sudah tak traktir ulang tahun tak untuk makan. Dia makan sama saya. Padahal di hati saya belajar menjadi pelaku firman. Ada amin? Oke, gini saya cerita lagi ya. Ini Bapak Ibu. Waktu ini terus dewa. Berapa waktu yang lalu saya ini diminta bicara di sebuah gereja. Dan gerejanya itu kasih tema saya. Temanya rodok aneh. Ya bukan aneh sih. Temanya seperti ini. Ketaatan kunci mujizat. Coba bisa dikaji ya. Ketaatan kunci mujizat. Temanya seperti itu. Jadi hati ini pada waktu terima ini saya galau sekali. Akhirnya saya tanya Tuhan apa yang mau disampaikan. Saya cerita Bapak. Jadi ini. Bisa ditulis ketaatan kunci mujizat. Jadi saya ini bersyukur Bapak Ibu. Saya ini tetap taat, tetap nurut. Sekalipun saya ini punya masalah besar. Saya ini punya masalah begitu besar, begitu banyak. Tapi tetap saya nurut untuk melayani Tuhan. Saya cerita ya Bapak Ibu. Ini saya bersyukur sekali. Tahun 2017 saya ini digerebek sama Polda. Gara-gara saya langsung mereknya orang. Ya saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Ini masa lalu saya tidak malu-malunya. Jadi saya digerebek gara-gara saya langsung mereknya orang. Gara-gara saya kepingin ambil jalan pintas untuk memperoleh uang. Orang yang punya merek saya ajak berdamai, tidak mau. Minta cuma satu, harus ada yang masuk penjara. Stres berat saya, stres kata Tuhan. Belum selesai dengan masalah hukum, saya ini terbelit hutang. Orang-orang pada waktu, jadi ada distributor saya yang saya percaya tiba-tiba kepingin kawin lagi. Orang Kristen, uang dagangan dipakai begitu banyak sampai dagangan macet kayak semutan. Saya terbelit hutang. Ya, saya tahu firman. Apa itu firman bilang apa? Nama baik lebih penting daripada kekayaan, betul ya? Jadi saya lebih mementingkan nama baik saya. Sekalipun hutang bukan saya yang pakai, uang yang bukan saya pakai, tapi tetap saya tanggung. Saya mau jadi pelaku firman. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan, ya. Dalam berdagang yang dipegang omongan kita, ya. Saya putar uang, terus ada orang nakal
banyak sampai satu titik saya kepingin bunuh diri Bapak. Ya, stres. Belum selesai dengan masalah hutang, ya jadi kena masalah hukum, masalah hutang. Terus saya cari sama Pak Pajak. Ya, Pak Pajak ini ya lucu. Ya, panggil saya itu bukan cuma sekali. Hampir tiap minggu dipanggil di kantor pajak. Apa yang mau dibayarkan? Uang itu belum ada. Uang kena kemplang ya ceritanya. Jadi saya stres. Sampai akhirnya imun saya turun. Pada waktu itu 2001 berapa itu kena COVID. Ya, hampir mati saya. Saturasi tinggal 60. Jadi saya ini sering menggigau, sering ngomong-ngomong dewek. Terus saya sudah pamitan sama istri saya. Aku pamit ini utangku sak dunia ini nanti aku amblas kan ada uang asuransi keluar. Nanti tolong bayar semua ini. Tapi kalau dihitung, uang asuransi pun nggak cukup untuk tutupi utang. Separuhnya nggak ada. Jadi saya di Sumeneng Polri, terus supaya ada semangat hidup. Itu yang terjadi. Tapi gini Bapak Ibu, ini yang mau cerita kepada Bapak Ibu. Sekalipun saya punya masalah begitu berat, punya masalah begitu banyak, saya tetap nurut melayani Tuhan. Dari minggu ke minggu saya pergi melayani. Saya cuma satu di pikiran saya, ini mungkin pelayanan yang terakhir saya. Mungkin barangkali malam ini saya bicara aja, ya kan masalah hukum toh. Tapi ini terjadi Bapak Ibu. Saya cerita, saya saksikan. Waktu saya melayani, saya ketemu teman lama saya. Lama tidak pernah ketemu. Teman lama saya ini punya kenalan di Polda. Ya, pangkatnya sudah tinggi. Dan orang inilah yang tolong saya menyelesaikan dengan masalah hukum. Saya dikenalkan pengacara hebat, saya dikenalkan jaksanya, hakimnya, diajari caranya supaya bisa lolos dari persoalan hukum. Pada waktu itu saya pegang satu ayat, Yesaya 54 ayat terakhir, bilang apa? Apapun tuduhan yang ditujukan kepada kita di pengadilan akan dibuktikan salah. Ada ayatnya itu ya. Saya pegang, saya tahu saya salah, tapi tetap saya pegang ayat ini. Apapun tujuan yang ditujukan kepada kita buktikan salah. Ya, jadi 3 tahun saya hidup dalam kesetresan, panggil sana, panggil sini, telepon, minta uang, minta tiket, minta apa gitu. Tahun 2000 ya, jadi 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Saya ini dinyatakan nggak bersalah, Bapak. Amin. Tuhan benar-benar bela saya. Saya tahu itu salah saya, tapi tetap Tuhan bela saya. Ya, bagi saya itu mujizat, Bapak. Saya bisa lolos dari hukuman penjara. Terus masalah utang, harusnya kan saya sudah bangkrut. Utang begitu banyak, nggak ada uang buat bayar. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan kirim pelanggan saya, buat saya bayarnya lebih mahal, bayarnya lebih cepat. Sampai satu titik saya ini bisa muter lagi uang. Gak sudah bangkrut. Bagi saya itu juga mujizat. Ya, Pak Pajak yang tadi panggil saya tiap minggu, sampai satu saat Pak Pajaknya itu bisa mesakno sama saya, bisa belas kasihan sama saya, sampai bilang gini, yuk wes gak usah bingung, kamu tak ajari bagaimana supaya gak bayar dendam. Ya tuh, dari kepingin supaya saya kena dendam, jadi sampai sakno sama saya, kasihan sama saya, sampai saya bisa bebas. Bagi saya ini mujizat. Ya, COVID, ya harusnya kan saya mati. Pak supir, Pak Kirno yang nyetirin saya kemana-mana itu mati. Ya, sekretaris saya pribadi, ya mati. Teman baik saya juga mati. Saudara jauh saya juga mati. Saya pikir saya cuma pakai pasti mati wes. Tapi Tuhan berkata lain. Saya hidup sehat dan kuat. Tambah lemu. Ya, semua karena mujizat Tuhan. Ada amin. Saya terima mujizat demi mujizat, Bapak Ibu. Ini semua karena Tuhan, bukan karena usaha saya. 100% saya harus akui semua karena Tuhan, bukan usaha saya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah
gara-gara saya melayani, saya terima mujizat demi mujizat. Hah? Apa sih Mbak Om? Hah? Apakah mujizat yang saya terima itu gara-gara saya taat? Tidak. Gimana Pak? Tidak. Tidak. Gara-gara apa Umi? Jadi dekat loh ya. Betul boleh. Ketaatan saya, pelayanan saya tidak ada hubungannya dengan mujizat Tuhan yang sudah saya terima. Kalau sampai saya terima mujizat, percayalah, bukan gara-gara saya melayani Tuhan. Kalau saya terima keajaiban, terima pemulihan, percayalah, bukan gara-gara saya ini melayani Tuhan, bukan gara-gara saya taat. Kalau sampai saya terima mujizat Tuhan, percayalah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau sampai saya terima pemulihan, percayalah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Firman bilang apa? Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Tuhan. Ada amin. Di Yesaya, di apa? Yesaya bilang apa? Kesalehan kita seperti kain kotor. Bapak Ibu tahu apa itu kain kotor? Gombal yang penuh dengan debu, pikir saya dulu. Ternyata saya salah. Bahasa Indonesia itu diperhalus Bapak Ibu. Bukan gombal penuh dengan debu. Tapi apa kain kotor itu? Kain yang penuh dengan darah. Maka darahnya orang mens. Gila nih Bapak Ibu. Ya, ketaatan kita, kesalehan kita di kitab Yesaya tertulis itu gila nih Bapak Ibu. Seperti kain kotor. Ya, Rasul Paulus juga bilang apa? Apa yang dulu saya anggap untung, sekarang tak anggap rugi. Apa yang dulu dibangga-banggakan oleh Rasul Paulus bilang sekarang koyok sampah. Ya, tahu apa itu sampah Bapak Ibu? Bahasa Indonesia sekali lagi diperhalus Bapak Ibu. Sampah itu aslinya bukan sampah kotoran. Sampah itu di bahasa aslinya koyok telek katanya, maaf kata. Ya, di kitab ini loh, di kitab bahasa Inggris Bapak Ibu lihat nanti. Koyok telek katanya. Apa sih yang dibangga-banggakan Rasul Paulus? Paulus itu bangga dengan ketaatannya Bapak Ibu. Tapi setelah Paulus kenal sama Tuhan Yesus, apa yang dibangga-banggakan Rasul Paulus itu dianggap koyok sama, koyok telek. Ya, kata ngomong kasar. Dan Bapak Ibu pilih, ya. Sekali lagi jangan pernah bangga-banggakan ketaatan kita. Jangan pernah bangga-banggakan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Rasul Paulus bilang koyok ya, amin. Jadi Bapak Ibu kan pernah dengar bahwa ada orang bilang gini, aku wis melayani loh, aku wis doa puasa, aku wis baca kitab, tapi kok gak doanya gak dijawab. Pernah ada orang ngomel seperti itu? Tahu ya? Tahu kenapa gak dijawab Tuhan? Koyok ya. Perbuatan baik itu koyok di hadapan Tuhan. Jangan pernah bangga-bangga. Ya ada amin Bapak Ibu. Wes ngomong apa adanya Bapak Ibu ya. Kalau sampai saya punya iman percaya bahwa ketaatan saya, bahwa pelayanan saya bisa mendatangkan mujizat Tuhan, saya sudah kecewa dari dulu Bapak Ibu. Kalau saya punya iman seperti itu, ya gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Tahu kenapa saya gak berani naik ke atas? Kami ini masih belum sembuh betul. Ya saya ini gini ya. Saya ini kan diundang di Solo, khotbah di Solo. Saya nurut, saya pergi ke Solo. Nyetir dewek, ya. Bayar solar dewek, bayar tol dewek, nginep, yo bayar hotel dewek, ya. Tahu di Solo pas khotbah, di tengah-tengah khotbah, saya bisa belondong sampai putus kaki. Serius ini. Di tengah-tengah khotbah Bapak Ibu, ya. Sampai kabel kodok, histeris, wah, dipikir saya main action gitu, bintang film ya, action. Ini sembuhan Bapak Ibu, jadi ini ngeri ini juga, ini ngeri saya. Lompat gitu loh, yang blondong-blondong gitu. Tapi tetap Tuhan kasih kemampuan. Sakitnya luar biasa, tapi saya tetap selesaikan khotbahnya. Saya duduk di atasnya speaker, saya khotbah sampai selesai. Ya, saya kan bisa saja loh ngomel sama Tuhan. Loh Tuhan, kenapa saya melayani, saya taat, kok saya bisa blondong? Padahal firman bilang apa di Mazmur 9? Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menantang kita supaya kita tidak teratur
londo. Ngomongane ono batu tambah londo-londo ya Bapak Ibu. Bisa saja lu saya ngomel sama dia. Tapi tetap dari hati ini kata ini bukan Tuhan. Saya percaya bukan Tuhan. Jadi saya waktu itu dirawat di rumah sakit dioperasi kan ya, misalnya. Terus saya ini sambangi besok banyak orang besok saya, termasuk lagi Pak Dokter ini juga besok saya. Mereka mendoakan saya, mereka mendorong saya. Tapi Bapak Ibu, ada teman juga yang datang jenguk saya, bukan doa, bukan ngomong sing apik, tambangi lono. Ngomong gini, "Dri, lapo kamu pelayanan ngadu-adu nang Solo? Lapo? Harusnya kan di sini kan banyak gereja. Hari Minggu harusnya kan buat keluarga, ngapain pergi pelayanan, buat apa?" Waktu saya dengar itu dia, saya langsung ngomong kayak gini, "Yuk, saya ini melayani bukan golek duit asli. Saya ini melayani bukan cari terkenal. Saya melayani gara-gara Tuhan sayang sama saya. Saya melayani gara-gara Tuhan sudah baik sama saya. Gara-gara Tuhan sudah menyelamatkan saya dari awal. Makanya saya melayani. Gak peduli saya tiba, saya duduk, harus keluar uang pun saya tetap melayani Bapak Ibu. Saya ngomong gitu loh Bapak Ibu. Ini peringatan buat kita juga Bapak Ibu. Nek Bapak Ibu besuk kepada orang sakit, ini kok ya, ojo ngilokno. Harus ngomong sing api, doakan, dorong untuk punya semangat lagi ya Bapak Ibu ya. Ojo dilok-ilokno, ojo tiru koyo temene ayo ya. Temene ayo kan ngilokno ayo to ya. Yuk, kon ini gara-gara dosamu akeh yuk. Betul ya? Jangan seperti temannya Ayub. Ada ambil Bapak Ibu. Ya. Ingat ya Bapak Ibu, lek besuk harus besuk. Tapi ingat lek besuk ojo ngomong sing elek, harus ngomong sing apik Bapak Ibu. Ada amin. Sekarang mau tanya, ketaatan bunyi mujizat. Kalau ada orang suruh saya bahas kayak gini, betul apa salah? Salah. Hah? Betul nggak tema kayak gini? Salah ya? Tapi saya nggak berani bilang salah Pak. Saya ngomong betul 100%. Ketaatan puji mujizat 100% betul. Tuhan tidak pernah salah. Ya, Tuhan yang kasih tema kepada Pak Gembala tadi. Ya, Tuhan nggak pernah salah. Terus saya ngomongnya apa supaya belain itu? Gini, Tuhan kasih tema seperti ini. Bapak Ibu harus tahu, ketaatan puji mujizat 100% betul. Tapi Bapak Ibu juga harus ingat, bukan ketaatan kita yang mendatangkan mujizat, tapi ketaatan siapa? Tuhan Yesus. Ada firman-Nya di Roma berapa itu? 5 ayat 19 kan Bapak? Coba dibuka. Roma 5 ayat 19 bilang apa? Gara-gara ketidaktaatan satu orang, semua orang jadi berdosa. Tapi gara-gara ketaatan satu orang, semua jadi benar. Siapa orang benar? Kita orang benar Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan gara-gara ketaatan Tuhan Yesus. Ya, ketaatan satu orang membuat ketidaktaatan satu orang membuat semua orang berdosa. Ketidaktaatan siapa itu? Adam. Tapi gara-gara ketaatan satu orang, yaitu siapa? Tuhan Yesus, yang membuat kita semua terima mujizat demi mujizat. Ada amin. Membuat kita jadi orang benar. Kita benar gara-gara kita percaya Tuhan Yesus. Kita benar bukan gara-gara perbuatan benar kita. Kita benar gara-gara Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Ada amin. Gara-gara Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, membuat kita jadi orang benar Bapak Ibu. Jadi ketaatan puji mujizat 100% benar Bapak Ibu. Bukan gara-gara ketaatan kita, tapi gara-gara siapa? Ketaatan Tuhan Yesus. Ada amin. Ya, ingat Bapak Ibu, ya, bukan gara-gara ketaatan kita. Jangan taruh iman percaya kita kepada ketaatan kita sendiri. Ya, taruh iman percaya kita kepada ketaatan Tuhan Yesus. Ada amin. Itu membuat kita jadi orang benar. Ya, belajar dari Daud. Bapak Ibu tahu Daud, Raja Daud? Ya, Daud. Bapak Ibu tahu? Daud ini seorang raja, tapi tingkah lakunya kayak bajingan. Tahu enggak?
Tahu ya Bapak Ibu? Bajingan Paul. Bayangkan, Daud punya teman dekat, punya teman baik yang sayang sama Daud. Ya, teman baiknya ini rela melakukan apa saja untuk Daud. Disuruh Daud melakukan apa saja, dilakukan. Bahkan kalau diminta sama Daudnya banyak dikasihkan loh. Tapi apa yang teman baiknya Daud dapatkan? Bukan penghargaan, bukan hadiah. Tapi tahu apa? Sama Daud dipateni. Betul ya, ceritanya betul gitu ya. Dipateni, terus apa? Bojone dipek. Gila tak kayak ini kelakuannya Daud. Koyok bajingan Paul. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, sekalipun kelakuannya kayak bajingan, Daud adalah orang yang disayang Tuhan. Daud adalah satu-satunya tokoh dari kitab yang bisa membuat hatinya Tuhan jatuh cinta. Tertulis jelas saja, a man after my own heart katanya. Orang yang sangat berkenan di hatiku kata Tuhan. Daud, kok bisa? Kelakuannya kayak bajingan, tapi kok disayang Tuhan? Kok bisa Bapak Ibu? Kenapa ya? Nah? Bisa dengar, tapi bisa dengar kan ya? Ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Sekalipun kelakuannya kayak bajingan, tapi tetap disayang Tuhan. Mau belajar seperti itu? Kelakuan kayak bajingan tetap disayang Tuhan? Jangan Bapak Ibu ya. Kita harus belajar bagaimana kita disayang Tuhan. Apa sih yang membuat Tuhan bisa jatuh cinta sama Daud? Yang pertama Bapak Ibu, Daud adalah orang yang gampang bertobat. Daud adalah orang yang punya hati yang gampang bertobat. Daud tahu itu salah, tapi begitu ditegur, Daud langsung bertobat. Yang negur Daud siapa tahu Bapak Ibu? Nabi Natan. Nabi Natan itu siapa? Nabi kecil katanya, nabi yang tidak terkenal, nabi ecek-ecek. Nabi yang tidak terkenal bisa berani menegur Daud. Tapi Daud bukan orang yang ngamuan. Waktu ditegur langsung bertobat, langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan. Sampai Mazmur 51 tercipta. Ya, Bapak Ibu pelajari Mazmur 51. Itu Mazmur keluar dari hati seorang raja yang bertobat. Ditegur langsung bertobat. Tidak ada membela diri, tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada menyalahkan orang lain, langsung bertobat. Dan inilah karakter yang Tuhan suka Bapak Ibu. Amin. Beda dengan mertuanya. Mertuanya Daud siapa? Saul. Saul itu kesalahannya apa sih Bapak Ibu? Sederhana sekali loh kesalahannya Saul. Saul itu kesalahannya cuma terburu-buru. Wis diomongi sama Nabi Samuel. Ojo ngobong kutupan, ojo ngobong persembahan dulu sebelum aku datang katanya Nabi Samuel. Tapi Saul tidak mau. Pada waktu ditegur, dia tidak bertobat Bapak Ibu. Dia membela diri, dia menyalahkan orang lain. Dan ini sikap yang Tuhan tidak suka Bapak Ibu. Amin. Belajar dari Daud. Kita tidak luput dari kesalahan Bapak Ibu. Kita pernah salah, saya pernah salah. Mungkin kesalahan saya itu banyak. Tapi kalau sudah ditegur, kalau tahu itu salah, cepat apa? Bertobat. Amin. Tahu itu salah, cepat berbalik kepada Tuhan. Tahu rongkongan itu salah, ojo diterusno. Tahu nonton film porno itu dosa, ojo diterusno Bapak Ibu. Tahu nek ngambil barang orang, tahu nek iri dia orang itu salah, ojo diterusno. Amin. Tahu pacaran sama istri tetangga itu salah, yo ojo diterusno. Amin. Kalau tahu itu salah, ojo diterusno. Mungkin orang tidak tegur kita, mungkin Tuhan yang tegur, langsung apa? Ini yang membuat Tuhan suka. Sekali lagi ya, kita nggak luput dari kesalahan. Tapi lek tahu itu salah, ya diterusno Bapak Ibu. Amin. Terus lagi, apa sih yang membuat Tuhan suka sama Daud? Mazmur 23 coba dibuka. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun apa? Aku berjalan lewat mana ini? LCD. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Ini mentalitas yang Tuhan suka. Ya, Daud
bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena apa? Tuhan beserta. Berjalan dalam lembah kekelaman ini apa sih Bapak Ibu? Mungkin punya masalah berat, mungkin punya persoalan yang rumit, tapi mentalitas Daud tetap percaya bahwa Tuhan menyertai Daud. Amin. Saya pernah jatuh gelundung di tengah khotbah, tapi tetap saya percaya Tuhan sayang sama saya. Kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal yang buruk, tetap percayalah Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Tetap percaya Tuhan di pihak Bapak Ibu. Percaya Tuhan menyertai setiap kita. Ada amin. Ini mentalitas yang Daud memang Tuhan suka. Sekalipun kita berjalan melewati lembah kekelaman, tetap percaya Tuhan beserta dengan kita. Ada amin. Amin ya. Ayo lagi. Waduh banyak. Roma 4 ayat 6. Roma 4 ayat 6. Ini Daud itu kan orang di perjanjian lama, tapi tetap disebut di perjanjian baru, tetap ditulis di perjanjian baru. Ini seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Tuhan bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi Daud itu ngomong, itu enak ya, ada orang yang dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi dibenarkan gara-gara apa? Wes kakek bego yang sesuai dengan umum. Oke. Ini siapa tanya? Ini Daud ini bicara tentang siapa sih Bapak Ibu? Siapa? Ini Daud lagi ngomongin kita, Bapak Ibu. Jadi saya percaya bahwa pada waktu itu dikasih penglihatan sama Tuhan, akan lahir sebuah generasi, satu generasi, di mana generasi itu dibenarkan bukan karena perbuatan baik, dibenarkan bukan karena ketaatannya, tapi dibenarkan karena iman percaya. Ya, kita ini selamat bukan karena perbuatan baik kita. Kita ini selamat karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita ini selamat gara-gara kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mek bangga percaya kok kita diselamatkan. Coba ayat berikutnya bilang apa? Daud juga ayat berikutnya Bapak Ibu LCD. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran ditutupi dosa-dosanya. Siapa itu? Kita loh Bapak Ibu. Kita ada salah diampuni sama Tuhan. Kita ada salah ditutupi dosanya. Terus ayat berikutnya bilang apa? Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Lek dosa harusnya kan dihukum, tapi sama Tuhan dihapus loh rumahnya. Itu kita loh Bapak Ibu. Ya, itu kita. Daud dikasih penglihatan tentang kita. Betapa berbahagianya kita. Kita lek salah diampuni, lek dosa ditutupi. Hukuman yang harusnya kita terima, Tuhan sudah hapus. Semuanya Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Ada amin. Ini loh, Daud ngomong kayak gitu. Ya terus lanjut ya. Sekarang pertanyaannya, ini terakhir ya. Pertanyaannya sederhana. Kalau ketaatan kita tidak membuat kita selamat, kalau pelayanan kita, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita, apakah kita tetap harus taat? Apakah kita tetap harus berbuat baik? Percuma dong berbuat baik kalau perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik kita itu koyok, kalau yang katanya Paulus, kenapa berbuat baik itu? Nah, betul nggak kayak gitu? Salah Bapak Ibu. Ada ayatnya. Yohanes. Matius 25:37. Ini ayatnya. Sekalipun ketaatan tidak membuat kita selamat, tapi kita tetap harus taat. Ya, jadi ini tak ceritain. Pada waktu manusia itu dikumpulkan sama Tuhan, mulai dipisahkan. Ya, yang sebelah kanan itu golongan domba. Jadi seperti Pak Gembala memisahkan domba dan kambing. Sebelah kanan domba-domba, sebelah kiri kambing-kambing. Terus yang bagian domba dikasih tahu, kamu ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Kamu ini adalah orang yang terima kerajaan. Dan dikasih tahu alasannya. Kenapa kok bisa diberkati Tuhan? Kenapa kok terima kerajaan? Gara-gara kamu itu
makan pada waktu aku lapar. Gara-gara kamu memberi aku minum pada waktu aku haus. Gara-gara kamu milih aku pada waktu aku sakit, katanya Tuhan. Bla 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 bla. Dan jadi gini Bapak Ibu. Jadi dari omongannya ini kita tahu banyak. Mereka golongan dombanya adalah orang-orang yang banyak berbuat baik, tapi mereka tidak sadar kalau mereka berbuat baik. Betul ya? Mereka kan jawab begini, loh kapan Tuhan aku tahu siapa makan? Kapan aku tahu siapa ngombe? Dari situ kita tahu kan, ini adalah golongan orang-orang yang banyak berbuat baik, tapi mereka tidak sadar kalau mereka berbuat baik. Betul? Jadi begini. Maka orang-orang apa? Orang benar itu menjawab. Ya. Jadi orang benar itu siapa sih Bapak Ibu? Kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini harus diingat Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai orang benar. Jadi ini Bapak Ibu, kalau orang sudah percaya Tuhan Yesus, pasti banyak berbuat baik Bapak Ibu. Orang kalau sudah percaya Tuhan Yesus pasti banyak berbuat kebajikan, pasti kepingin taat, pasti kepingin banyak berbuat baik. Ada amin. Kita tapi berbuat baik bukan gara-gara untuk memperoleh surga. Kita berbuat baik bukan supaya dapat berkat. Kita berbuat baik bukan gara-gara supaya dapat mujizat. Kita berbuat baik karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin. Orang baik, orang percaya Tuhan Yesus pasti banyak berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali bagi kita ya. Kalau orang katanya Kristen kok sih mengelaki utang gak bayar, jangan-jangan bukan orang percaya loh Bapak Ibu ya. Saya percaya kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, pasti dari dalam hidup kita lahirlah banyak perbuatan baik. Ada amin. Beda dengan kambing, ya loh. Kambing langsung pergi kamu, aku gak tahu. Gara-gara kamu gak ngekek aku makan pas aku lapar. Gara-gara kamu gak kayak aku minum. Terus mereka jawab apa? Loh Tuhan, kapan aku gak tahu kayak aku makan? Kapan aku gak tahu kayak aku minum? Ya loh. Berarti apa? Orang golongan kambing juga sama, banyak berbuat baik. Tapi mereka berbuat baik dengan kesadaran supaya memperoleh berkat. Ya, ini yang Tuhan gak suka Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu ya, kita orang percaya melahirkan banyak perbuatan baik. Jangan samakan kita dengan orang-orang di luar sana, ya. Orang-orang maaf kata percayaan yang beda dengan kita, ya. Mereka itu banyak berbuat baik, tapi mereka berbuat baik dengan tujuan supaya mendapat berkat, supaya mereka bisa diselamatkan. Ini yang Tuhan tidak suka Bapak Ibu, ya. Ada amin. Jangan samakan kita dengan orang-orang sedang misalnya. Mereka selalu bilang, aku ini pokoknya berbuat baik dan selamat, ya. Padahal keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Ada amin. Amin Bapak Ibu. Saya minta sekali lagi, percayalah kepada Tuhan Yesus. Yang membuat kita selamat itu Tuhan Yesus. Iman percaya kita lah yang membuat kita selamat. Amin. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Mulai beritakan kepada orang di luar sana bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Banyak berbuat baik. Kita orang benar. Kita percaya Tuhan Yesus melahirkan banyak perbuatan baik. Amin. Amin. Ayo bangkit berdiri guys. Ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tak ada mujizat lagi tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu.
diperintahkan. Kami percaya setiap kami ngerti dan bisa menangkap apa isi hati Tuhan. Setiap kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kurang Tuhan kasih dengan limpah-limpah, yang terikat dengan dosa Tuhan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua terima anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan. Kami terima mujizat demi mujizat. Semua hanya karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami percaya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di tempat ini. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pesan Tuhan kiranya Tuhan akan berbicara lebih jauh lagi. Terima kasih Pak Adri Ngomong yang pada saat sore hari ini berbagi dan berkenan. Demikian juga terima kasih untuk rombongan yang sudah ada bersama-sama dalam ibadah bersama sore hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum saya sampaikan pengumuman, demikian juga ada beberapa tambahan pengumuman. Saudara, saya beritahukan kepada jemaat memahami minggu-minggu ini adalah minggu Prapaskah. Sekali lagi, minggu-minggu ini adalah minggu Prapaskah. Hari ini adalah minggu Palem. Hari ini adalah Sabtu malam atau minggu Palem, sehingga mimbar ada beberapa daun palem yang menjadi bagian untuk kita mengerti. Terima kasih. Sekali lagi, minggu-minggu ini adalah peringatan hari Prapaskah. Dalam minggu ini juga Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Saudara, dalam minggu-minggu ini juga untuk jemaat pahami Petrus menyangkal dan Yudas mengkhianatinya. Juga saudara kekasih, nanti Senin sampai Selasa Rabu itu sejarah dalam Alkitab dituliskan bahwa orang Farisi, orang Saduki dan ahli Taurat mulai sepakat untuk membunuh Yesus. Bagaimana caranya? Lalu Kamis itu adalah Kamis Putih. Saudara perhatikan di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani dan ditangkap pada saat malam hari Kamis besok. Jadi saudara bisa renungkan sama-sama. Cintanya Tuhan luar biasa untuk kita. Kamis besok itu Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama dengan beberapa muridnya. Lalu Yesus ditangkap juga. Yesus tidak tidur saudara sampai Jumat Agung. Jadi Jumat besok saudara kumpul lagi di tempat ini untuk ibadah Jumat Agung jam 3 sore. Jam 3 sore itu sudah betul karena Yesus mengembuskan napas yang terakhir adalah jam 3 sore. Seperti biasa. Terima kasih. Jumat Yesus berkara. Bahkan orang-orang yang berkata Hosana Mubalalah dia hari ini, mulut yang sama pun juga mengkhianatinya dan berkata salibkan dia dan salibkan dia. Saudara bisa renungkan sama-sama. Itu Jumatnya saudara ibadah bersama-sama. Sabtunya Sabtu sepi sebagai bukti sesok bangkit tenang ora. Lalu minggunya Minggu Paskah saudara kembali di tempat ini. Ditegaskan Sabtunya tidak ada kebaktian. Kebaktiannya harus digabung Jumat dan Minggu. Jadi minggu yang tidak biasa kebaktian, kita kebaktian ngijoli dino Sabtu. Saudara, saya belum paham, nanti bisa tanya kepada Ustaz Gembala ataupun majelis jemaat. Jadi Kamis, saudara ibadah komisi seperti biasa. Saudara merenungkan sama-sama Yesus ditangkap dan berdoa di Taman Getsemani. Jumatnya Jumat Agung, ibadah di tempat ini jam 3 sore. Sabtunya pray ibadah, diganti Minggu. Ya, diganti Minggu jam 3 sore. Yang tidak ngerti nanti bisa tanya. Ya. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Jumat Agung, Sabtunya, Minggu Paskah sudah. Sebelum pengumuman berlanjut, saya akan berdoa untuk saudara yang berhari ulang tahun di bulan ini, Maret. Ya, saya undang untuk saudara bisa maju ke depan. Mbak Zainem, Bapak Gideon Setiawan, Panca Egilo Henning, Sri Handayani, Intan Dian Puspitarini, Rino Rinaldi, Maria Kristina, Triana Noraija, Gabriel Pandu Christian, Ibu Sumira, Elis Kianetse, Bapak Hermanto Santoto, Miatun, Bapak Hendro
Ibu Minimo Yusuf Romansa. Lalu ulang tahun pernikahan Pak Sudepo bersama dengan istri, Pak Wahyu Nugroho bersama dengan istri, Doni Paliandra dengan Ibu Narseh, Bapak Lau Gosyok dengan Ibu Christine bernikah. Dan untuk saudara yang belum saya panggil bisa maju ke depan. Saudara yang punya hari tanggal kelahiran di bulan Maret ini, kiranya Tuhan boleh memberkati. Mari kita tanya itu. Sekali lagi saya udah maju ke depan. Yang belum saya panggil bisa maju ke depan. Bapa di sorga, kembali Tuhan, kami semua bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, sehingga Tuhan saudara-saudara kami seiman Tuhan yang bertambah usia Tuhan, secara kelahiran bertambah usia di dalam pernikahan mereka. Kiranya Tuhan Kau percayakan Tuhan dengan kesehatan, percayakan Tuhan berkat-Mu melimpah. Apapun yang dibuat Tuhan Kau buat berhasil. Apapun yang ada Tuhan, kemana saja pergi Tuhan, Kau lindungi dan Kau sertai. Sehingga kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti mereka Tuhan seumur hidupnya Bapa. Jika Tuhan di pihak mereka Tuhan, tidak ada yang melawan mereka Bapa, karena mereka semua ada biji mata Allah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Bapa. Kau berkati dan Kau lindungi, Kau sertai dan Kau limpahi Tuhan dengan kesehatan, berkat-Mu melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagi. Terima kasih. Ya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Minggu tanggal 29 Maret pukul 8 pagi ada ibadah sekolah minggu. Kemudian Minggu
29 Maret pukul 17 ada ibadah Youth Kamoda. Kemudian hari Kamis 2 April pukul 18 latihan PAW untuk ibadah Jumat Agung. Ya, persiapan karena hari Jumatnya akan ada ibadah. Kemudian hari Jumat tanggal 3 April pukul 15 ibadah Jumat Agung disertai perjamuan suci. Jemaat harap hadir 15 menit lebih awal. Kemudian hari Sabtu 4 April pukul 18 ada latihan PAW untuk ibadah Paskah. Hari Minggu 5 April siang, jadi sebelum ibadah pukul 14 akan ada gladi bersih bersama dengan WL tamu. Kemudian pukul 15 pelaksanaan ibadah Paskah. Hari Senin tanggal 6 April pukul 18 kita akan melaksanakan training PAW. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita semuanya. Tim PAW tidak hanya WL, singer, tetapi juga tim tamborin, tim multimedia, soundman, ya, kameramen yang tergabung dalam tim di grup tim PAW diharapkan untuk bisa mengikuti acara ini. Dan setelah ibadah ini, khusus untuk tim PAW diharapkan jangan pulang dulu ya. Jadi kita kumpul sebentar, kita akan bersama-sama membahas persiapan acara training PAW ini. Ya, acara ini akan dibawakan oleh Pastor Tika Krishna yang akan menjadi WL tamu saat Paskah nanti, dan juga Ko Hosea, ya, ini drummernya Bethany Niden. Ya, kita akan dibekali dengan banyak hal. Kita akan di training semuanya untuk kita semuanya tim PAW di tempat ini boleh lebih lagi sungguh-sungguh dan melayani Tuhan, dan kita mempunyai visi misi yang benar saat kita melayani Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pengumuman ini sambil lalu ya. Nanti bisa diulangi di WA grup baik kaum ibu, kaum bapak, bapak muda, dan juga grup dari PAW, dan seterusnya untuk saudara dan saya tetap memahami. Sekali lagi, Sabtu besok ada pray yang artinya bukan pray nganggur, tetapi saudara dan saya bisa pahami seminggu ini adalah Prapaskah. Jadi saudara dan saya bisa merenung Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Saudara bisa pahami. Lalu Sabtunya digantikan Jumatnya sudah, demikian juga minggunya ibadah Paskah. Saya rasa tidak seperti anak-anak sekolah itu kayak lebaran dan nggak tidak, tetapi saudara-saudara semua sudah pahami untuk saudara bisa mengerti. Di Tuhan, tidak ada tambahan lagi. Kita berdiri sama-sama. Kita akan di dalam doa. Kita katakan, mari Kita
kami, lewat pujian, lewat penyembahan kami. Kiranya Tuhan Kau tetap bekerja dalam setiap pribadi Bapa. Kau ada bersama-sama dengan kami lewat pujian dan firman-Mu yang sudah menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara Jumat Agung yang akan datang. Demikian juga Tuhan Minggu Paskah, dan kiranya Tuhan Kau tetap berkarya di antara ibadah kami, sehingga Tuhan boleh mendatangkan sukacita Bapa, menyadari dengan sungguh Bapa tentang kematian dan kebangkitan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu, hamba-Mu Tuhan yang sudah bergabung dalam ibadah pada saat sore hari ini bersama dengan rombongan. Kiranya Tuhan Kau pakai Tuhan di mana hamba-Mu ini Kau tempatkan, di mana Tuhan hamba-Mu Kau utus Bapa. Kiranya firman-Mu yang senantiasa baru Tuhan boleh memuatkan pada jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia dari Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluargamu, juga memberkati hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu diberkati Tuhan. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Saudara jemaat semua, pulanglah ke rumah masing-masing membawa berkat, rahmat, anugerah dari Tuhan yang boleh memberikan berkat-berkat limpah kepada kami semua. Tingkap-tingkap langit dibuka untuk dicurahkan berkatnya untuk jemaat semua. Pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan, persekutuan Roh Kudus yang sudah menyertai kita semua di sore hari ini dan sampai Maranatha atau datang kedua kalinya. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu.